alhamdulillah akhirnya kita sampai juga. Alhamdulillah. Jadi inilah Miskita. Iya, Miskita ini masjid yang dibangun oleh Khalifah Abdurrahman pertama. Awalnya memang dulu gereja. Ketika Islam masuk ke sini direbut, kemudian diperluas 2 kali lebih besar oleh Khalifah Abdurrahman. Dijadikan masjid. Dijadikan masjid. Nah sekarang ketika Nasrani masuk ke sini lagi, akhirnya dijadikan katedral lagi. Ornamen-ornamen Islamnya agak sedikit dirubah, tapi masih banyak juga yang tersisa. Masih tapal kudanya, apa pilar-pilarnya, bener. pintunya juga. Betul, masih kelihatan nuansa Islamnya kan. Dan uniknya tempat ini sekarang masih dipakai untuk ibadah saudara-saudara kita umat Nasrani. Tapi, masih berfungsi ya? nah di dalamnya itu ada mihrab, bekas tempat imam memimpin sholat. Sekarang masih ada, nggak dihilangkan. Ntar kita lihat di dalam. Wah itu dia tujuan utama aku. Itu yang penting kan. Itu. Unik, di dalam gereja masih ada mihrab. Kita lihat yuk. Yuk. Inilah Masjid Cordoba yang dikenal sebagai permata di abad ke-10. Tidak heran jika bangunan ini disebut seperti itu. Karena saat memasukinya pun saya tercengang akan kecantikannya. Tempat ini menyimpan banyak sekali sejarah Islam, walaupun kini sudah berganti fungsi menjadi katedral, tempat beribadah umat Nasrani. Pada tahun 1994, bangunan yang megah ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu tempat peninggalan yang sangat bersejarah dan penting di dunia. Ada 856 pilar yang berderet di dalam Masjid Cordoba, terbuat dari marmer dan batu granit. Abdurrahman I sengaja membangun Masjid Cordoba ini mirip dengan rumah beliau di Syria, yang terinspirasi dari pohon kurma. Ratusan pilar di sini digambarkan seperti batang pohon kurma, dan lengkungan di kanan kiri pilar seolah menyerupai cabang-cabang pohon kurma. Di katedral ini juga masih ada mihrab sisa bangunan masjid. Dan ini malah menjadi salah satu keunikan katedral. Subhanallah, mihrab Masjid Cordoba luar biasa mempesona. Ceruk di dinding tempat imam memimpin sholat ini dihiasi oleh 320 kaca mozaik yang dikirim dari Kekaisaran Bizantium dan kaligrafi bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Langit-langitnya berbentuk segi 8 dengan 3 kubah yang masing-masing tersusun dari 8 lengkungan yang saling bersilangan membentuk formasi bintang. Sayangnya saya tidak dapat melihat dari dekat karena area mihrab dibatasi oleh pagar besi. Jadi ini mihrab Ustaz. Nah ini dia sih yang Zizi kepengen banget lihat. Sisa mihrab yang masih ada di katedral ini. Buktinya masih tersisa tuh ayat-ayat Al-Quran. Asmaul Husna, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Nah, itu kan Asmaul Husna masih ada. Di atasnya juga masih ada ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita yang sangat menjunjung toleransi beragama, menjadi panutan Khalifah Abdurrahman I. Ketika Khalifah masuk ke Cordoba, beliau tidak lantas menghancurkan gereja sebelumnya, tapi malah membelinya dan merubahnya menjadi Masjid Cordoba yang indah ini. Kemudian beliau membangun gereja di lokasi lain untuk umat Nasrani. Setelah Abdurrahman I wafat dan dilanjutkan oleh penerusnya, Hisham I dan juga Al-Hakam I, Masjid Cordoba sama sekali tidak mengalami modifikasi. Perluasan pertama baru terjadi pada masa Abdurrahman II dengan menambah luas ruang sholat dan halaman luar sehingga jumlah tiang-tiang kolom masjid pun bertambah. Selanjutnya Khalifah Abdurrahman III menambahkan menara baru, diteruskan oleh Al-Hakam II yang selain memperluas bangunan juga memperkaya desain mihrab. Pembangunan masjid selesai tahun 987 oleh Al-Mansur Ibnu Abi Amir yang menambahkan jalan di luar dan halaman dengan pohon-pohon jeruk. Raja Katolik Ferdinand III menaklukkan Cordoba pada tahun 1236 Masehi.
Ferdinand kemudian menjadikan Masjid Agung Cordoba sebagai katedral kota dengan nama La Mezquita. Ketika diubah fungsinya menjadi gereja, banyak ornamen dan elemen masjid yang dihancurkan karena di dalam masjid akan dibangun kapel-kapel. Kapel royal dihadirkan dengan dekorasi mudéjar dan dibangun pada tahun 1260. Sementara kapel Villa Viciosa selesai dikerjakan tahun 1371 dengan langit-langit stalaktit dan plesteran-plesteran lacework. Namun pekerjaan yang paling signifikan adalah pembangunan katedral Renaissance di tengah struktur bangunan masjid yang dilakukan atas izin Raja Charles V pada abad 16. Meski orang-orang Cordoba ketika itu menentang ide tersebut. Ustadz, kalau diperhatiin ini combine ya, jadi kalau di agak ke dalam sana pas di depan kapel itu gotik banget bangunan gerejanya. Di sini pilar-pilarnya itu masih sangat Islami gitu bentuknya, atau kapal kuda. Betul. Jadi ketika Khalifah Abdurrahman I membangun tempat ini, kemudian membuat ornamen-ornamen yang lebih ke Timur Tengah ya. Lalu oleh Raja Ferdinand memang tidak dihilangkan. Kemudian Raja Charles yang dipercaya untuk memimpin Cordoba ini mengizinkan sebagian dari masjid ini untuk dibangun gereja-gereja kecil. Namun setelah dibangun ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Raja Charles. Dia komplain dong, kalau model kayak gini mah udah banyak. Yang unik itu justru bangunan yang sudah dibangun oleh Khalifah Abdurrahman I. Justru bangunan aslinya masjidnya. Itu yang sangat unik. Ketika dia mengarungi lautan ingin menemukan Amerika kan menggunakan ilmu falak tuh, ilmu perbintangan. Nah, sebenarnya ilmu perbintangan itu yang bawa juga orang Islam ke sini. Awal mulanya. Iya, jadi Columbus itu belajar literatur tentang ilmu perbintangan itu dari orang-orang Islam di Baghdad. Termasuk arsitektur, ilmu bikin kolam, air mancur dan sebagainya. Itu semua diadopsi dari